Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 19 November tahun 2021. Terambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu yang tetap kami nikmati sampai dengan saat ini. Terima kasih Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami, bahkan mempercayakan kehidupan yang baru kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, sebelum kami melangkah menjalani aktivitas kami hendak menerima firman Tuhan yang akan menerangi kehidupan kami di sepanjang hari. Kiranya Tuhan memimpin kami dengan Roh Kudus supaya kami bisa menerima firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami memohon dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dari 1 Yohanes 5 ayat 14, kita akan membacanya demikian bunyinya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Sekali lagi saya bacakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Demikian firman Tuhan. Jemaat terkasih, kita semua tahu bahwa doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Setiap kali kita berdoa, pasti kita memiliki sebuah keyakinan yang kuat di dalam hati kita bahwa Tuhan mendengar dan mengabulkan akan doa kita itu. Tetapi kadangkala kita pernah merasa bahwa belum tentu Tuhan mengabulkan akan doa kita. Jikalau doa kita itu hanya dipenuhi dengan permintaan ataupun permohonan sesuai dengan keinginan kita tanpa memperdulikan apakah doa kita itu telah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Firman Tuhan pada hari ini melalui Rasul Yohanes, kita diingatkan bahwa seharusnya kita sebagai umat Tuhan memiliki keberanian untuk percaya bahwa Tuhan tidak hanya mendengar doa kita, tapi juga mengabulkan akan doa kita. Akan tetapi ada syaratnya, yaitu apabila yang kita doakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu bagaimana kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan saat kita berdoa? Ketika hati dan pikiran kita tertuju pada firman Tuhan, maka Roh Kudus mulai berdoa atau mengajarkan kita berdoa ataupun membimbing kita berdoa di dalam diri kita maupun melalui kita. Ketika kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah melalui firman-Nya, lambat laun kita akan semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Roh Kudus yang akan memimpin kita, memotivasi kita, memberdayakan kita dalam doa kita. Kita pun akan bertumbuh dalam kepekaan untuk mengenali apakah isi doa-doa kita itu bertentangan atau seturut dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 8 ayat 26-27, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani
mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kuduslah yang akan membimbing dan mengarahkan doa-doa kita, dan kita akan berdoa menurut kehendak Allah. Senantiasa kita terfokus atau tertuju pada firman Allah, dan mohonlah selalu agar Roh Kudus menolong kita untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, sehingga kita masuk dalam kehidupan doa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kita tidak akan lagi berdoa secara asal-asalan ataupun berdoa hanya mengikuti hawa nafsu kita ataupun keinginan kita semata. Apa yang kita kehendaki akan menyatu dengan apa yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus yang akan memimpin kita dan mengajari kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan akan firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami tidak berdoa seturut dengan kehendak kami, ataupun hanya mengungkapkan apa yang menjadi keinginan diri kami, tanpa mau memperdulikan apakah itu sudah seturut dengan kehendak-Mu atau tidak. Tuhan, kami mau bukan hanya apa yang kami lakukan yang seturut dengan kehendak-Mu, tapi juga setiap doa-doa kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak hanya mendengar apa yang menjadi doa kami, tapi juga Tuhan akan mengabulkan doa-doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan dengan keberanian itulah kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan di waktu yang tepat dan saat yang tepat. Biarlah Roh Kudus memimpin kami, mengajari kami untuk kami berdoa, agar jangan kami berdoa hanya sesuai dengan keinginan kami atau berdoa asal-asalan. Karena ketika kami berdoa, artinya kami sedang datang kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang empunya segala sesuatu. Dan sebagai anak-anak Tuhan, tidak boleh kami datang berdoa kepadamu dengan sembarangan, ataupun hanya mengatakan apa yang kami mau, tanpa peduli apa yang Tuhan kehendaki. Kami percaya Tuhan akan memimpin kehidupan kami di sepanjang hari ini. Di jalan demi jalan yang hendak kami lalui pada hari ini Tuhan, biarlah Kau tambahkan hikmat kebijaksanaan kepada kami, agar kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan tidak salah berjalan di luar jalan-Mu. Terpujilah nama Tuhan yang kudus. Tuhan, kami juga memohon untuk kiranya Engkau memberkati dan memulihkan setiap umat-Mu yang sedang sakit, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di rumah sakit, ataupun yang terpaksa harus bekerja atau beraktivitas, padahal kondisi tubuhnya sedang kurang sehat. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan pemulihan kepada setiap umat-Mu, agar semua umat-Mu Tuhan dapat kembali pulih, kembali sembuh, dan beraktivitas seperti sebelumnya. Juga setiap umat-Mu Tuhan yang sedang dalam pergumulan, dalam suatu kesulitan, memiliki suatu harapan yang besar untuk kiranya Engkau menolong mereka. Tuhan kiranya mau bersama dengan mereka. Tuhan memberikan solusi atau jalan keluar kepada mereka. Tuhan juga memimpin hidup mereka, menerangi mereka, agar mereka tidak salah mengambil keputusan, agar tidak salah mengambil jalan Tuhan. Tuhan, kami juga memohon kepadamu untuk setiap umat-Mu yang sedang berduka cita. Kiranya Tuhan juga memberikan penghiburan kepada mereka, memberikan ketenangan dan kedamaian,
Hanya Engkaulah yang mampu melakukannya Tuhan. Dan biarlah melalui kami anak-anak-Mu, kami juga mau untuk berdoa kepada setiap mereka yang sedang berduka cita dan membutuhkan penghiburan dari-Mu. Juga kami ya Tuhan menaikkan permohonan kami terkait dengan Pesta Gotilon HKBP Surabaya yang akan berlangsung tanggal 28 November yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai setiap persiapan yang telah dilakukan ataupun yang direncanakan, supaya semua berlangsung dengan baik acaranya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Jangan biarkan kekuatan kami yang menonjol di dalam situ, tapi biarlah Tuhan, kuasa Tuhan yang menonjol di dalam acara itu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami anak-anak-Mu Tuhan dapat memberikan tanda syukur kami kepadamu yang telah memberkati kehidupan kami dari awal tahun sampai dengan akhir tahun ini. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kita. Terlebih Roh Kudus senantiasa mengajarkan, membimbing kita dalam menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati, salam sehat.